Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sudah sampai di materi terakhir pada semester ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar khusus muatan matematika pada tema 4, yaitu tema kewajiban dan hakku. Dari muatan pembelajaran matematika yang akan kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Yang kedua, kita akan belajar menyatakan suatu bilangan sebagai selisih dari dua bilangan cacah. Yang ketiga, kita akan belajar menyatakan suatu bilangan yang hasil kalinya ditentukan. Dan yang keempat, kita akan belajar menyatakan suatu bilangan yang hasil baginya ditentukan. Materi yang pertama, menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Anak-anak, suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan lainnya. Contohnya bilangan 120. Nah, dapatkah kita menyatakan bilangan 120 sebagai jumlah dari dua bilangan? Ya, mari kita pelajari materi ini bersama-sama. Anak-anak, bilangan 120 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan. Contoh penjumlahan dua bilangan yang menyatakan bilangan 120 adalah yang pertama, 100 ditambah 20, hasilnya adalah 120. Yang kedua, 60 ditambah 60, hasilnya adalah 120. Yang ketiga, 50 ditambah 70, hasilnya adalah 120. Yang keempat, 85 ditambah 35, hasilnya adalah 120. Dan yang kelima, 65 ditambah 55, hasilnya juga 120. Nah, jadi bilangan 120 ini dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan. Selain bilangan 120, bilangan 2500 juga dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan. Nah, contoh penjumlahan dua bilangan yang menyatakan bilangan 2500 adalah yang pertama, 2000 ditambah 500. Hasilnya adalah 2500. Yang kedua, 1500 ditambah 1000. Hasilnya adalah 2500. Yang ketiga, 1400 ditambah 1100. Hasilnya adalah 2500. Yang keempat, 1250 ditambah 1250. Hasilnya adalah 2500. Dan yang kelima, 1150 ditambah 1350, hasilnya juga 2500. Nah, selain bilangan 120 tadi, bilangan 2500 ini juga dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan ya anak-anak. Contoh soal lainnya yang berhubungan dengan jumlah dari dua bilangan. Ayah Dayu ingin membuat pagar rumah untuk menjaga keamanan tempat tinggal. Ayah Dayu membutuhkan 840 batu bata. Ayah Dayu sudah memiliki beberapa persediaan batu bata. Namun, batu bata yang dimilikinya tersebut masih kurang. Kemudian, Ayah Dayu membeli beberapa batu bata lagi sehingga berjumlah 840. Berapa kemungkinan batu bata yang telah dimiliki Ayah Dayu? Berapa kemungkinan batu bata yang dibeli Ayah Dayu? Nah, mari kita cari jawabannya bersama-sama. Bilangan 840 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan. Nah, beberapa kemungkinan bilangan yang jumlahnya 840 adalah yang pertama yaitu bilangan 500 ditambah 340. Hasilnya adalah 840. Yang kedua ada bilangan 400 ditambah 440. Hasilnya juga 840. Selain itu, ada juga bilangan 320 ditambah 520. Hasilnya
juga sama, yaitu 840. Nah, jadi banyak batu bata yang dimiliki ditambah banyak batu bata yang dibeli sama dengan 840. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, jadi beberapa kemungkinan banyak batu bata adalah: yang pertama, batu bata yang telah dimiliki Ayah Dayu yaitu sebanyak 500. Batu bata yang dibeli Ayah Dayu yaitu sebanyak 340. Jika kedua bilangan ini dijumlahkan, hasilnya adalah 840. Kemungkinan yang kedua yaitu batu bata yang telah dimiliki Ayah Dayu sebanyak 400. Batu bata yang dibeli Ayah Dayu sebanyak 440. Kedua bilangan ini jika dijumlahkan hasilnya juga sama, yaitu 840. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu batu bata yang telah dimiliki Ayah Dayu sebanyak 320 dan batu bata yang dibeli Ayah Dayu sebanyak 520. Jika kedua bilangan ini dijumlahkan, hasilnya juga sama, yaitu 840. Nah, anak-anak, dari beberapa contoh soal yang sudah kita selesaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan. Materi kita selanjutnya yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai selisih dari dua bilangan cacah. Anak-anak, hasil pengurangan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil disebut dengan selisih bilangan. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan menyatakan suatu bilangan sebagai hasil dari jumlah dua bilangan, kali ini kita akan belajar mengenai selisih bilangan. Anak-anak, coba perhatikan beberapa pasangan bilangan yang selisihnya sama berikut ini. Yang pertama ada bilangan 120 dan 20. Jika 120 dikurangi 20, hasilnya yaitu 100. Yang kedua ada bilangan 200 dan 100. Nah, 200 dikurangi 100 hasilnya juga 100. Yang ketiga ada bilangan 250 dan 150. 250 dikurangi 150 hasilnya juga 100. Yang keempat ada bilangan 350 dan 250. Bilangan 350 dikurangi 250 hasilnya juga 100. Dan yang kelima ada bilangan 400 dan 300. 400 dikurangi 300 hasilnya juga sama, yaitu 100. Jadi, semua pasangan bilangan tersebut memiliki selisih yang sama, yaitu 100. Ada juga contoh lainnya. Kita perhatikan beberapa pasangan bilangan yang selisihnya sama berikut ini. Yang pertama ada bilangan 300 dan 125. Jika dikurangi, hasilnya adalah 175. Yang kedua ada bilangan 350 dan 175. Jika dikurangi, hasilnya adalah 175. Yang ketiga ada bilangan 400 dan 225. Jika dikurangi, hasilnya juga 175. Yang keempat ada bilangan 425 dan 250. Jika dikurangi, hasilnya juga sama, yaitu 175. Dan yang kelima, ada bilangan 450 dan 275. Jika dikurangi, hasilnya sama, yaitu 175. Jadi, semua pasangan bilangan tersebut memiliki selisih yang sama, yaitu 175. Juga contoh lainnya yang berhubungan dengan selisih dua bilangan. Contoh soal, Ayu menuliskan dua bilangan pada sebuah papan kayu. Pasangan bilangan tersebut memiliki selisih 2.500. Satu bilangan yang dituliskan Ayu lebih dari 4.000. Satu bilangan lainnya kurang dari 3.000. Berapakah bilangan yang mungkin dituliskan Ayu? Nah, mari kita pecahkan permasalahan ini bersama-sama. Di sini, Bu Guru menyediakan 3 pasangan bilangan. Dari 3 pasangan bilangan berikut ini, pasangan bilangan manakah yang mungkin ditulis oleh Ayu?
Yang pertama ada bilangan 3000 dan 1500. Yang kedua ada pasangan bilangan 6000 dan 3500. Dan yang ketiga ada pasangan bilangan 4500 dan 2000. Nah, kira-kira dari ketiga pasangan bilangan ini yang manakah yang dituliskan oleh Ayu? Nah, dua bilangan yang dituliskan Ayu terdapat pada gambar nomor C, yaitu bilangan 4500 dan 2000. Karena 4500 jika dikurangi dengan 2000 hasilnya adalah 2500. Selisih bilangan 4500 dan 2000 adalah 2500. Jadi, kedua bilangan tersebut juga memenuhi syarat, di mana satu bilangan lebih dari 4000 dan bilangan lainnya kurang dari 3000. Jadi, bilangan yang dituliskan oleh Ayu yaitu pasangan bilangan 4500 dan 2000. Nah, dari beberapa contoh soal yang sudah kita selesaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai selisih dari dua bilangan cacah. Materi yang selanjutnya yaitu menyatakan suatu bilangan yang hasil kalinya ditentukan. Anak, masih ingatkah tentang perkalian bilangan? Coba perhatikan tabel berikut ini. Ada bilangan pertama yaitu 1, bilangan kedua yaitu 100. Jika dikalikan, 1 dikali 100 hasilnya adalah 100. Yang kedua ada bilangan 2 dan 50. Jika dikalikan hasilnya 100. Yang ketiga ada bilangan 4 dan 25. Jika dikalikan hasilnya juga 100. Yang keempat ada bilangan 10 dan 10. Jika dikalikan hasilnya juga sama, yaitu 100. Hasil perkalian semua bilangan pada tabel di atas adalah sama, yaitu 100. Kemudian sekarang ada bilangan lainnya, yaitu bilangan 900. Kira-kira apa saja pasangan bilangan yang hasil kalinya 900? Coba kita perhatikan tabel berikut ini ya, anak-anak. Nah, ini cara kita untuk mencari perkalian yang hasil kalinya 900. Pada bagian atas tersebut adalah hasil kalinya, yaitu 900. Kita coba cari bersama-sama. Perkalian yang pertama yaitu bilangan 3 dan 300. Jika kita kalikan, 3 dikali 300 hasilnya adalah 900. Bilangan kedua, berapa kira-kira? Ada bilangan 4 dan 225. Jika kedua bilangan ini dikalikan, hasilnya juga 900. Bilangan yang ketiga yaitu bilangan 5 dan 180. Jika ini dikalikan, hasilnya juga sama, yaitu 900. Dan ada bilangan 6 dan 150. Jika dikalikan hasilnya juga 900. Nah, jadi pasangan bilangan yang hasil kalinya 900 adalah yang pertama ada pasangan bilangan 3 dan 300, yang kedua ada pasangan bilangan 4 dan 225, yang ketiga ada pasangan bilangan 5 dan 180, dan yang keempat ada pasangan bilangan 6 dan 150. Nah, anak-anak, selain dapat dinyatakan sebagai suatu jumlah dan selisih, suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua bilangan. Materi yang terakhir yaitu menyatakan suatu bilangan yang hasil baginya ditentukan. Nana, sekarang kita coba pada pembagian. Masih ingatkah tentang pembagian bilangan? Misalnya, bilangan 60 dibagi 2, hasilnya yaitu 30. Hasil bagi bilangan 60 dan 2 adalah 30. Nah, adakah bilangan lain yang memiliki hasil bagi 30 juga? Pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 30
dulu adalah yang pertama ada bilangan 90 dan 3. Hasil baginya 30. Yang kedua ada bilangan 120 dan 4. Jika dibagi hasilnya juga 30. Dan yang ketiga ada pasangan bilangan 150 dan 5. Jika dibagi hasilnya juga 30. Soal lainnya. Pak Doni meletakkan telur ayam dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 64 butir telur. Berapa kemungkinan banyak telur ayam yang dimasukkan seluruhnya? Berapa kemungkinan banyak kotak yang disiapkan? Tentukan kemungkinan banyak telur ayam seluruhnya dan banyak kotak. Nah, mari kita selesaikan permasalahan ini bersama-sama. Banyak telur di kotak sama dengan banyak telur seluruhnya dibagi banyak kotak. Banyak telur seluruhnya dibagi banyak kotak sama dengan 64. Contoh pasangan bilangan yang memiliki hasil bagi 64 adalah yang pertama ada bilangan 128 dan 2. Jika dibagi, kedua bilangan ini hasilnya adalah 64. Yang kedua, ada pasangan bilangan 320 dan 5. Jika dibagi, kedua bilangan ini hasilnya juga 64. Jadi, kemungkinan banyak telur seluruhnya dan banyak kotak adalah yang pertama, banyak telur seluruhnya 128, banyak kotak yaitu 2. Jika ini dibagi hasilnya 64. Yang kedua, banyak telur seluruhnya yaitu 320 dan banyak kotak adalah 5. Jika dibagi hasilnya juga 64. Jadi, ada dua kemungkinan yang memiliki hasil bagi 64. Nah, anak-anak, dari beberapa contoh soal yang sudah kita selesaikan secara bersama-sama tadi, dapat kita simpulkan bahwa suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua bilangan. Suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai selisih dari dua bilangan. Suatu bilangan juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua bilangan. Dan suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua bilangan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang muatan pembelajaran matematika pada tema 4. Kita sudah belajar tentang menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Kita juga belajar tentang menyatakan suatu bilangan sebagai selisih dari dua bilangan. Selain itu, kita juga belajar tentang menyatakan suatu bilangan sebagai hasil kali dari dua bilangan. Dan yang terakhir, kita juga belajar tentang menyatakan suatu bilangan sebagai hasil bagi dari dua bilangan. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah menyelesaikan soal latihan yang Bu Guru berikan. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan pada Bu Guru Dina. Selamat belajar ya anak-anak. Ini adalah pembelajaran anak-anak terakhir di semester ini. Semoga video-video yang Bu Guru berikan dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas anak-anak. Sampai ketemu lagi anak-anak.